Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Warta Jemaat Minggu 1 November 2020. Majelis Gereja Kristen Jawa Tes mengucapkan selamat datang kepada seluruh warga jemaat. Dan sebelum ibadah dimulai, perkenankan kami membacakan warta jemaat. Yang pertama, sidang pleno majelis. Majelis GKJ Wates akan mengadakan persidangan pleno pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, waktu pukul 17, tempat Gedung GKJ Wates. Kepada warga jemaat yang membutuhkan pelayanan diharap mengirim surat kepada majelis melalui kantor gereja. Yang kedua, pelayanan CD dan baptis dewasa reguler. Majelis GKJ Wates akan melayankan CD dan baptis dewasa pada hari yang pertama, Minggu 15 November 2020, pukul 7, tempat GKJ Wates Pepandan Kalinoko. Bagi Dewi Putri Yunita, Daru Setiaji, dan Valentina Pompi Premita. Yang kedua, pada tanggal 15 November 2020, pukul 9, tempat GKJ Wates, bagi saudara Ardi Ansah, Iman Jumanto Lahagu, Adinda Kristi Maharani, Vanessa Olivia Bistolen, Resiana Kinanti Jati, Gading Satria Tama, Angger Maila Berlian, Eva Florentina Amaris, Gea Naftali Wihatma, Geral Julius Raiser Ger, Yonatan Adi Saputro, Dela Oktiawati, Esterina Mailaning Tias, dan Margareta Putri Bistolen. Mohon dukungan segenap warga GKJ Wates. Yang ketiga, bakti sosial GKJ Wates. GKJ Wates melalui Komisi Kokomas dan Komisi Warga Dewasa mengadakan kegiatan bakti sosial bagi warga yang terdampak COVID-19 berupa pemberian paket sembako. Pemberian paket sembako dilaksanakan mulai bulan November hingga berakhirnya pandemi. Maka bagi warga gereja yang ingin berbakti berkat, kontribusi dapat disalurkan melalui yang pertama, kotak aksi di gereja induk dan pepandan. Yang kedua, melalui rekening Giro BRI atas nama GKJ Wates dengan nomor rekening 01520100731307. Mohon memberikan informasi untuk peruntukannya, yaitu bakti sosial. Yang ketiga, melalui wilayah dan pepandan. Demikian informasi ini kami sampaikan, kami mengucapkan terima kasih. Yang keempat, persembahan. Kepada warga jemaat yang membangun peribadatan di rumah, maka untuk persembahan, yang pertama dapat dikumpulkan di pengurus wilayah atau majelis yang ada di wilayah atau pepandan, untuk kemudian disampaikan kepada bendahara gereja DA Supriyantoro dengan nomor HP 087836004466 dengan memberi peruntukannya kantong merah, kantong hitam, ucap syukur perpuluhan. Yang kedua, dapat disampaikan melalui kantor gereja, dimasukkan dalam kotak setiap hari pukul 8 sampai dengan pukul 11, kecuali hari Sabtu karena kantor libur.
Yang ketiga, juga dapat ditransfer ke rekening BRI Wates atas nama GKJ Wates dengan nomor rekening 0152 0100731307. Demikian warta jemaat, atas nama Majelis GKJ Wates kami mengucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Marilah kita mengawali ibadah pada hari ini. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 2 bait yang pertama, Suci, Suci, Suci. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 2, baitnya yang kedua. Saat ini kita bersama-sama akan menerima hukum kasih yang terambil dari bacaan 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 dan 11 yang demikian pembacaannya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Melalui hukum kasih ini kita diingatkan sebagai pribadi-pribadi yang telah menerima kasih karunia dari Allah, kita diharapkan untuk saling mengasihi.
kita sadar bahwa sampai saat ini kita belum bisa mengasihi Allah, mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Oleh karenanya mari kita datang kepadanya, sembari kita menyanyikan Kidung Jemaat 25, baitnya yang pertama. Dipersilahkan berdiri. Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan yang akan kita terima dan nanti hendak kita renungkan terambil dari bacaan yang pertama dari kitab Yosua pasal 3. Yosua pasal 3 ayat 7 sampai 17. Yosua 3 ayat 7 sampai 17. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Kami menghaturkan syukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap cinta dan kasih-Mu yang sungguh tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, keselamatan
yang sampai saat ini boleh kami terima dan kami rasakan. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan di mana kami boleh membangun peribadatan di tempat kami masing-masing. Tiba saatnya bagi kami untuk kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon berkat-Mu bagi kami yang hendak menyampaikan sabda-Mu maupun bagi kami yang hendak mendengarkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini untuk menyampaikan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yosua pasal 3 ayat 7 sampai 17. Demikian pembacaannya. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengahmu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah ungkapan yang pernah disampaikan oleh Gus Dur. Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. Jadi Gus Dur pernah mengatakan, tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. Ungkapan ini mengandung makna bahwa Gus Dur sejak awal memandang sebuah jabatan sebagai sesuatu yang tidak istimewa. Maka ia pun tak lantas melakukan hal-hal yang menjadikan dia tetap mempertahankan jabatannya. Gus Dur memahami bahwa jabatan itu amanah, pemberian dari Allah. Segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya. Seringkali atau kadangkala karena jabatan, orang kemudian hidup seturut dengan keinginannya dan tidak memandang jabatan itu sebagai amanah dan pemberian Allah, sehingga fokusnya pada dirinya sendiri, bukan kepada Allah sang pemberi jabatan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan belajar dari sosok Yosua. Bacaan kita pada minggu ini menceritakan tentang permulaan perjalanan kepemimpinan Yosua. Setelah kepemimpinan itu beralih dari Musa kepadanya. Jadi setelah Musa mati, Yosua menggantikan Musa. Tuhan berkenan meneguhkan kepemimpinan Yosua di mata umat Israel, bahwa Yosua pun disertai oleh Allah seperti halnya Musa. Di dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan, pada hari itu Tuhan mulai membesarkan nama Yosua di mata seluruh umat Israel. Melalui peristiwa yang dahsyat, yaitu umat menyeberangi sungai Yordan yang airnya disibakkan oleh Tuhan. Mereka semua berjalan di tanah yang kering di tengah sungai Yordan. Dan peristiwa ini mirip seperti yang dialami oleh umat kala ketika dipimpin Musa melewati laut Teberau. Suatu peristiwa yang dahsyat yang menunjukkan kemahakuasaan Allah, bahwa Allah sendirilah yang memimpin umatnya menuju tanah perjanjian. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang menarik dari kisah ini adalah Yosua tidak terjebak untuk merasa diri lebih tinggi dari yang lain. Meskipun Tuhan mengatakan kepadanya bahwa Tuhan akan mulai membesarkan namanya, ia tidak menjadi besar kepala, ia tidak menjadi sombong. Ia sadar bahwa ia hanya orang yang dipilih oleh Allah dan dipakai oleh Allah untuk melaksanakan kehendak Tuhan bagi umatnya. Oleh karena itu, ia tidak mengajak umat untuk berpusat kepadanya, melainkan umat diharapkan tetap berpusat kepada Allah. Ayat 10 mengatakan, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Jadi Yosua tidak terjebak
pada sikap baru menjadi pemimpin. Ia tetap memusatkan hidupnya kepada Tuhan, Sang Pemberi amanah. Ia bersama dengan umat melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Ia bersama dengan umat di bawah pimpinan Tuhan berjalan menghadapi berbagai rintangan, tantangan, dan hambatan untuk memasuki tanah perjanjian. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari firman Tuhan yang kita terima pada kesempatan saat ini, kita diajak untuk belajar dari sosok Yosua. Yosua menghayati bahwa jabatan, kedudukan, dan tugas yang ia miliki adalah pemberian Allah. Jika dipahami sebagai pemberian Allah, maka sudah semestinya dipakai untuk melayani Allah, bukan untuk memperoleh kehormatan dan hak istimewa bagi dirinya sendiri. Yosua bersikap merendahkan diri di dalam kekuatan kuasa Allah, sehingga ia diberkati oleh Allah. Bersikap merendahkan diri berarti tidak merendahkan orang lain meskipun kita punya sesuatu yang lebih daripada orang lain. Bersikap merendahkan diri berarti terbuka dan mau menerima kekurangan diri kita sendiri, karena setiap orang tentu mempunyai kekurangan. Bersikap merendahkan diri berarti mau belajar dari yang lain, tidak memandang orang lain dari sisi kekurangan orang tersebut, dan bergantung sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan. Kita dipanggil, kita diajak untuk belajar dari sosok Yosua. Yosua memahami bahwa kepemimpinan yang ia terima kala ketika menggantikan Musa adalah pemberian Allah. Setiap kita punya pekerjaan, tugas, tanggung jawab kita masing-masing. Jika kita pahami bahwa setiap pekerjaan, pelayanan, tugas, tanggung jawab adalah pemberian Allah, maka diharapkan kita juga mau merendahkan diri melayani Allah, sehingga hidup kita diberkati oleh Dia yang telah memberikan amanah bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bersikap merendahkan diri, sehingga kehidupan kita hanya tertuju kepada Dia dan diberkati oleh Dia. Tuhan memberkati kita. Saat hening bagi kita sekalian. Saat hening cukup. Jemaat, kami mohon untuk berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita berdoa. Ya Allah, sumber segala berkat dan kemurahan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memelihara iman kami melalui kebenaran sabdamu. Kami diingatkan untuk meneladan apa yang telah dilakukan oleh Yosua. Yosua memahami bahwa kepemimpinan yang ia terima kala menggantikan Musa adalah pemberian Allah. Maka kala ketika memimpin bangsa Israel hanya tertuju kepada Tuhan dan Tuhan berkenan memberkati. Mampukan kami untuk kami memiliki sikap merendahkan diri kala ketika kami menerima pekerjaan, pelayanan, tanggung jawab kami. Biarlah kami boleh memahami bahwa itu semua adalah pemberian Allah. Kami lakukan hanya tertuju kepada Allah untuk kebaikan kami dan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, jauhkan dari hal yang tidak baik kala ketika kami menjadi sosok pemimpin, sehingga kehidupan kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mengaturkan syukur. Tuhan berkenan memberikan berkat dan kemurahan bagi bangsa dan negara kami. Oleh karenanya ya Tuhan, kami hendak memohon berkat-Mu untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan tuntunan dan penyertaan secara khusus bagi para pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat sampai ke pelosok daerah. Di dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya, Tuhan yang berkenan memberikan kebijaksanaan, hikmat-Mu senantiasa hadir dalam kehidupannya, sehingga apa yang dikerjakan dilakukan seturut dengan kehendak-Mu mendatangkan kebaikan, dan itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami hendak memohon berkat-Mu untuk keprihatinan yang sampai saat ini kami rasakan, ketika kami harus menerima pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir. Mohon belas kasih Tuhan untuk para medis dalam mereka melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Tuhan yang berkenan menyertai memberkati, Tuhan yang berkenan memberikan kekuatan dan kemampuan. Berkati pula para pasien COVID-19 dimanapun mereka berada, dalam mengupayakan kesembuhan. Tuhan yang menolong dan memberkati pula. Mampukanlah kami sebagai warga negara yang baik, taat dan patuh pada protokol kesehatan yang ada, sehingga kami boleh memutus mata rantai penularan COVID-19, mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Kami juga hendak memohon berkat Tuhan bagi keberadaan gereja kami, GKJ Wates dan semua pepantan yang ada,
Terima kasih atas perkenan Tuhan, sehingga gereja kami boleh mengadakan ibadah secara offline atau langsung. Biarlah kami semua yang membangun ibadah secara langsung boleh senantiasa mematuhi setiap protokol kesehatan yang ada, sehingga boleh mendatangkan berkat bagi kami semua untuk kebaikan kami semua dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati pula para warga jemaat yang membangun peribadatan di rumah mereka masing-masing. Tuhan yang menyertai, sehingga peribadatan yang dibangun mendatangkan berkat untuk kekuatan iman percaya mereka kepada Tuhan. Kami hendak mengaturkan syukur atas pemeliharaan Tuhan bagi keluarga kami. Dan kami hendak menyerahkan seutuhnya kepada Tuhan keluarga kami, baik anggota keluarga yang dekat dengan kami maupun yang jauh daripada kami. Kiranya Engkau berkenan memberikan kekuatan, kesehatan, kecukupan bagi kami semua. Kami mohon kedamaian, ketentraman yang datangnya dari Tuhan untuk keluarga kami. Tuhan, kami mohon Engkau berkenan memberkati pekerjaan pelayanan kami, Engkau pakai menjadi sarana untuk kecukupan keluarga kami. Ya Tuhan, kami juga hendak menyerahkan anak-anak kami, kalau ketika mereka belajar di rumah, Engkau berkenan mengaruniakan kebijaksanaan, kemampuan dalam mengelola waktu-waktu yang ada. Adapun orang tua yang mendampingi, mohon berkat Tuhan untuk Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi setiap orang tua yang mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Kami juga hendak menyerahkan orang-orang terkasih kami yang sudah lanjut usia. Kami mohon Kau berkenan memberkati mereka dengan mengaruniakan kekuatan dan kesehatan. Terlebih bagi mereka yang saat ini sedang mengalami kondisi fisik yang lemah, bahkan ada saudara-saudara kami yang sakit. Kami mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan untuk saudara-saudara kami, sehingga setiap usaha yang dilakukan oleh keluarga maupun rumah sakit boleh menjadi sarana untuk Tuhan memberikan pemulihan bahkan kesembuhan untuk saudara-saudara kami. Kami hendak menyerahkan seutuhnya pergumulan kami masing-masing kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan mengetahui, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita haturkan syukur kita dengan menghaturkan persembahan. Dengarkanlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-segalanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 365, bait yang pertama, Tuhan ambil hidupku. Kau
kita aturkan persembahan kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami menghadap-Mu kembali mengucapkan puji syukur terima kasih Tuhan atas pemeliharaan kehidupan kami di masa pandemi ini. Bapa Surgawi, pada saat ini kami mengaturkan persembahan dari sebagian berkat yang telah kami terima melalui pekerjaan kami. Kiranya Tuhan senantiasa terima dan Tuhan sucikan, sehingga apa yang kami persembahkan dapat dipakai untuk sarana perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk saudara kami yang telah Tuhan tunjuk untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menolong dalam pengelolaannya, dan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menjagai dan menyertai kehidupan kami. Banyak sekali dosa dan kesalahan kami dalam saat kami mengadakan ibadah, kiranya Tuhan senantiasa ampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan. Amin. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita pujikan Kidung Jemaat 376, baitnya yang pertama sebagai nyanyian pengutusan. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan, lakukanlah apa yang menjadi kehendak-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Ikut di Kau saja, Tuhan. Majelis GKJ Wates mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.